بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Untuk kata-kata penghormatan, saya numpang saja dengan pengurus BKMT Kabupaten, karena sebentar lagi kita akan masuk salat asar. Berapa lama lagi Pak Camat? Setengah jam. Jadi ceramah kita ini setengah jam lebih dikit lah ya, lebihnya mungkin lebih banyak. Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan seluruh kita yang hadir ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Yang dari semua itu kuat-kuat ya, amin. Wong teluk galo tuh, tentulah di awal, nggak hasil. Bersyukur kita kepada Allah. Allah masih sayang kepada kita Bapak Ibu sekalian. Hari ini Allah masih menggerakkan kita dari rumah masing-masing dengan niat yang ikhlas, walaupun terpasu dikit. Mudah-mudahan hadir sampai kita ke masjid yang kita cintai ini, Masjid Nurul Iman Islamic Center, Kecamatan Tengah Ilir, yang alhamdulillah sudah beberapa tahun ini dipakai. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selawat dan salam mari pula sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu majelis itu agar tidak dikatakan majelis bangkai, maka hendaklah kita bacakan selawat. Tadi selawat Jibrilnya luar biasa yang dibawakan oleh ibu kita tadi. Sekarang mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam waktu yang singkat ini tadi sudah disampaikan kepada kita bahwa tujuan Badan Kontak Majelis Taklim itu melaksanakan berbagai macam program, tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana memupuk ukhuwah Islamiyah kita, bagaimana persaudaraan di antara sesama kita, baik sesama orang yang beragama Islam maupun sesama kita di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin hari ini yang hadir adalah orang-orang yang beragama Islam, betul? Karena nama organisasinya saja adalah Badan Kontak Majelis Taklim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah oleh karena itu dengan terciptanya ukhuwah Islamiyah yang baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Hendaklah kamu bersatu padu, hendaklah kamu dalam kesatuan organisasi yang kokoh. Jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai kita ini terpisah-pisah. Karena apabila kita terpisah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Apabila kita tidak kompak, apabila kita tidak bersatu, maka tidak akan ada yang namanya kekuatan. Kalau tidak ada kekuatan, ingat, hari ini saya ingatkan kepada kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa mereka yang berada di luar Islam selalu memandang, selalu mengarahkan pandangannya kepada kita. Bagaimana kita umat Islam ini, terutama dewasa ini Bapak Ibu sekalian, diupayakan bagaimana umat Islam ini bisa terpecah belah. Bagaimana umat Islam ini tidak bersatu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bagaimana umat Islam ini selalu tidak seiring dan sejalan, tidak seayun dan selangkah. Kaulu tidak lagi sama kaulu, kailir tidak lagi sama kailir. Kalau satu kaulu, satu kailir, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yakin dan percayalah bahwa Islam ini akan lemah. Apalagi ini merupakan satu upaya untuk mengantisipasi dekadensi moral, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dekadensi moral, terutama kepada generasi-generasi kita, iya Bu. Anak-anak kita Bu, tengok ke sini, anak-anak kita, ya Bu, luar biasa. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apalagi kami tengah hilir nih, tahulah Pak Camat kami ini bagaimana kondisi generasi muda kami. Kami berupaya untuk tetap mengarahkan generasi itu agar mereka paham dengan agama, agar mereka mengamalkan ajaran agama ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini bukan tugas yang sangat ringan, apalagi terhadap generasi muda kita. Jangan sampai Bapak Ibu nanti ketika menghembuskan napas yang terakhir, meninggalkan generasi muda kita, anak cucu kita dalam keadaan lemah. Bapak Ibu sekalian, inilah yang selalu Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah di dalam surah An-Nisa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kamu mati nanti, kamu meninggalkan generasi di belakang kamu dalam keadaan lemah. Yang lemah apanya Bapak Ibu sekalian? Lemah akidahnya, lemah pendidikan agamanya, kemudian lemah ekonominya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, orang tua zaman sekarang tidak lagi bertanya seperti yang dipertanyakan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Kalau ulama-ulama kita dulu Bapak Ibu, mereka akan bertanya, ma ta'buduna min ba'di ya bunayya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, siapa nanti yang akan kamu sembah kalau saya sudah tidak ada lagi? Itu orang dulu. Orang dulu. Tapi orang tua sekarang, apa yang dia pertanyakan kepada anak-anaknya? Mata kulu namim ba'di. Nak, kalau saya mati nanti, nak apa yang nak kamu sungkah? Tahu sungkah? Dari Rembo Ilir tahu. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu makan setelah saya nanti tidak ada lagi, nak? Bapak Ibu sekalian, kita risau dengan generasi yang akan kita tinggalkan, bahwa mereka tidak akan bisa makan, bahwa mereka tidak akan punya ekonomi. Belum tahu Bapak Ibu, tetapi sekarang ini kita tidak risau, kita tidak takut kalau anak cucu kita nanti mereka tidak paham dengan agama, mereka tidak tahu lagi, umpamanya mereka tidak mau sholat, mereka tidak bisa membaca Al-Quran, mereka tidak mau melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan sangat kita takutkan.
Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Tebo ini berupaya bagaimana kita selalu kompak, bagaimana kita berpikir tentang pengamalan agama, bagaimana generasi-generasi kita kader, umpamanya generasi-generasi kita yang ada di bawah-bawah kita ajak untuk hadir ke taklim-taklim, untuk hadir ke majelis-majelis, agar mereka paham juga tentang ajaran agama Islam ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian juga saya tidak banyak-banyak memberikan oleh-oleh kepada ibu-ibu yang datang ke Tengah Ilir ini. Paling tidak cuman yang saya berikan itu cuman 4 saja untuk ibu-ibu khusus. Tidak ada untuk Pak Camat, tidak ada untuk Pak Kades, tidak ada. Bapak Ibu, yang 4 ini dulu akan saya berikan, yang singkat-singkat saja. Bu, ketika Nabi mau masuk ke dalam kamar, rupanya Aisyah di situ sudah nunggu. Istri tercinta beliau. Lalu apa pesan Nabi kepada beliau? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya Aisyah, ya Humairah. Memang panggilan kesayangan Nabi itu kepada istrinya, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Karena apa Bapak Ibu? Karena pipi Aisyah istrinya itu memang seperti tomat mengkal. Ada yang kemerah-merahannya. Ndak sama model kita kini. Kalau kita kini nak buat kemerah-merahan tuh, itu banyak nian alatnya. Pertama pakai kuas. Ya, Bu? Lah iyo. Karena saya nengok di rumah tuh jam 3. Nah, kita tidak mempermasalahkan itu Bapak Ibu. Tetapi yang jelas, ibu-ibu sekalian, ya Humairah, la tanami hatta ta'mali arba'a asya. Itu kata Rasul. Wahai istriku, jangan engkau tidur sebelum melaksanakan 4 perkara. Kata baginda Rasul kepada istrinya yang ketika itu diingatkan. Makanya Bu, ketika tidur tidak boleh membelakangi suami. Itu hukumnya haram ibu-ibu. Dalam ini mohon maaf ini ya, karena yang ceramah ini adalah KUA, konsultan rumah tangga. Jadi saya akan katakan, apabila ibu-ibu sengaja dalam keadaan sadar, kemudian sengaja karena apa namanya tuh, karena marah dengan bapakku tadi, sehingga membelakangi suami umpamanya waktu tidur, maka seluruh malaikat akan memberikan laknatnya kepada ibu. Makonyo dari dulu Bu, coba tengok ke siko. Makonyo dari dulu awak ndak jadi bini. Lah iyo, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tanpa alasan syar'i sengaja membelakangi suami waktu tidur, maka seluruh malaikat akan memberikan laknat. Apabila sampai waktu subuh kemudian suami tidak ridha dan ibu-ibu mati ketika itu, maka nanti di akhirat tidak ada tempat bagi seorang istri yang seperti itu kecuali neraka. Bapak Ibu sekalian, tanggunglah di gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tetapi yang paling mudah untuk mencari pahala itu adalah seorang istri ibu-ibu. Apapun yang ibu lakukan, kalau dengan niat yang ikhlas, maka itu semua akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Bu. Luar biasa. Ibu
Satu contoh umpamonyo, pagi-pagi njerangai manasi air umpamonyo untuk bikin kopi saja, dari mulai bangun tidur itu saja langkah ibu sudah dihitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, enaknya jadi istri itu. Dikasih duit, ya Bu? Ya Bu? Iyo, la ilaha illallah. Kami laki-laki ini Bapak Ibu sekalian, andai kami berbuat dosa, kami laki-laki, kami suami ini berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, maka ibu tidak dapat bagian dosanya ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibu yang berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami suami dapat bagian batang, Bu. Itu pulau cilakonya. Dapat bagian batang. Makanya kalau hadir majelis taklim, begitu balik nanti Bu, perbanyaklah sholawat Jibril itu tadi. Sholawat Jibril yang kita bacakan tadi, Bapak Ibu sekalian, itu adalah cara kita mengundang rejeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, sholawat Jibril itu mengundang rejeki dari Allah. Makanya begitu selesai pengajian kok, balik nanti kumpamonyo, maka di situ perbanyaklah berzikir dan bersolawat. Jangan nyeritokan kami nanti tinggal di siko. Model itu boleh. Tengah hilir tu. Ada dikit nanti boy. Umpamo. Maka habislah amal ibadah kita hari ini. Kami itu suko baik. Setiap orang nanti akan membicarakan kami, akan bergibah tentang kami suko-suko baik, Bu. Kenapa? Karena orang yang bergibah itu sesungguhnya, maka dosa orang yang digibahi akan pindah kepada kita yang menggibah, dan pahala kita akan pindah kepada orang yang kita gibahi, orang kita ceritakan gitu. Makanya kalau umpamanya kita diundang rewang, ngiling bumbu katakan, ya cukuplah ngiling bumbu be, umpamanya ngupas bawang anu dan segala macam. Jangan lagi bercerita, camat kami itu, bercerituan sampai ke kades bercerituan. Untunglah PJ kades hadir juga, kan gitu umpamanya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lalu ini sedikit lagi. Ya Aisyah, jangan kamu lakukan 4 perkara sebelum tidur itu. Apa yang pertama? Yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau tidur sebelum mengkhatamkan Al-Qur'an. Yang kedua, jangan engkau tidur sebelum semua nabi akan memberikan syafaat kepadamu. Yang ketiga, jangan engkau tidur sebelum seluruh umat Islam itu akan cinta kepadamu. Dan yang keempat, jangan engkau tidur sebelum melaksanakan haji dan umroh. Logikanya masuk apa tidak itu Ibu? Enggak. Macam mana nak mengkhatamkan Al-Quran dengan waktu 1/3 malam, sedangkan 3 tahun kadang-kadang lagi dak khatam bacaan Al-Quran kita. Betul apa tidak Bu? Ya Bu. Bulan puasa be payah. Bulan puasa payah juga itu. Apalagi lah di hari alang-alang kau. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya Rasulullah, sesungguhnya apa yang engkau katakan kepadaku ya Rasul, itu semua suatu hal yang tidak mungkin aku laksanakan. Bagaimana saya akan mengkhatamkan Al-Quran sebelum tidur? Lalu apa kata Nabi? Ya Aisyah, coba engkau bacakan suratul Ikhlas. Tahu surah Al-Ikhlas? Pengantin baru? Awak tahu mana yang pengantin baru di sini Bu? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi suratul Ikhlas itu kul huwallahu. Rasul mengatakan
apabila kamu membacakan suratul Ikhlas 1 kali saja, berarti Anda sama untuk membaca sepertiga daripada Al-Quran itu. Artinya 3 kali kita membaca suratul Al-Ikhlas, suratul Ikhlas 3 kali kita baca Bapak Ibu, maka berarti kita sudah sama pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran. Berat apa tidak? Berat apa tidak? Yang kedua, jangan engkau tidur sebelum seluruh nabi akan memberikan syafaat kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu? Bacalah solawat kepada Nabi Muhammad SAW dan bacalah solawat. Apabila kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka seluruh nabi-nabi dan rasul itu Bapak Ibu akan memberikan syafaat kepada kita nanti di hari akhirat. Susah apa berat itu? Mudah atau ringan? Ringan. Apalah susahnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan cuman itu. Yang ketiga, jangan engkau tidur sebelum seluruh orang Islam, sebelum kaum muslimin itu cinta kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu? Maka kata Rasul, beristighfarlah kepada Allah, maka mohonkan ampun kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Jadi dengan kita memohonkan ampun, Allahumma ighfir lil muslimina wal maka ketika ibu yang dari 7 koto ilir umpamanya membacakan itu, maka kami yang di tengah ilir pun akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala itu Bapak Ibu. Yang keempat apa? Yang keempat, jangan engkau tidur sebelum engkau melaksanakan haji dan umrah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, haji dan umroh itu, kalau umroh bolehlah setiap bulan Bu. Kalau haji cuman sekali setahun, ya Bu, cuman sekali setahun. Nah oleh karena itu, bagaimana caranya? Rasul menjelaskan, bacalah nanti sebelum tidur itu, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Nggak adon beratnya Bu, ringan enggak lo? Itu kita baca sama saja umpamanya kita telah melaksanakan haji dan umroh, pahalanya begitu besar pahalanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, makanya setelah yang 4 itu kita baca, barulah baca doa tidur. Jadi setiap malam model itu tuh Pak Ustadz. Jangan luput Pak Camat lagi. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi tentunya silakan nanti setelah itu barulah baca doa tidur. Kita selalu tidak baca doa tidur Bu. Kadang tidak ingat lagi ya Bu. Ada ingat lagi kadang. Nyolah. Sudah deh. Lah baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua. 4 itu insya Allah mudah-mudahan ringan, tetapi pahalanya sangat berat sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.